tersebut untuk kalian itu istilahnya mewujudkan impian itu gitu. Semoga bermanfaat dan hidup bahagia selalu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kendala yang kemarin itu dari aplikasi bajakan dan masih trial gitu. Pak suaranya. Ya soalnya rame di rumah Pak, gentengnya genteng Galvalum, tapi rame kalau hujan. Itu Mas, kendala utama itu dari aplikasinya bajakan dan trial, bukan yang ori gitu loh. Terus kalau mau download dari Autodesk yang student, sekolahannya itu belum terdaftar gitu loh Mas. Gitu. Ya itu. Hmm. Hmm. Untuk di tahun ini mungkin kita harapannya besar ya, kita nggak terlalu ambisi mas ya, karena kita juga melihat keadaannya siswa kami, tapi setidaknya lah kita dapat memberikan keseriusan dalam bentuk upaya dan ikhtiar kita terhadap SMK Terdakwa, seperti itu. Jadi untuk yang tadi, untuk yang lisensi nanti kita akan bicarakan di lain waktu mas ya. Ya. Terus untuk persiapan sementara ini siswa itu harus, ya memang harus mempunyai Revit dulu. Nah, kita sepakati dulu Revit yang kita pakai itu Revit yang versi berapa. Kalau dari anak-anak kemarin sudah install 2025. Apakah Mas Yus keberatan, apa ada kendala kalau versi 2025? Saya nanti juga menyesuaikan aja Pak. Saya kebetulan juga pengen saya upgrade ke 225. Kalau Oh saya gitu. sekarang 2023 Pak. Enggak, kan biasanya kan ada salah satu orang kan kadang kadung enak enak di versi ini, mau versi yang lain. Oh ya Pak. Saya menyesuaikan saja Pak. 2025. Gitu. Terus gambarannya kalau saya tanya lebih detail mungkin gambarannya itu untuk Revit nanti siswa ini dapat tugas mas ya, harus mas ya, Oh iya. dan Nanti diberikan ya Pak. waktu mas, jangan terlalu itu yang kemarin saya sampaikan gitu. Tugasnya nggak boleh nimbun satu hari, harus harus waktu itu. Terus diseriuskan waktunya 15 hari ini, tolong
diseriuskan LKS-nya, masa tahun kemarin sudah seperti itu tahun ini nggak dapat seperti itu ya, cukup ya. Ya, Pak. Pak, kalau saya boleh usul, kalau pertemuan berikutnya itu kita brainstorming terkait modul yang sudah ada, pripun ya Pak, dari situ dulu. Jadi Modul yang sudah ada maksudnya itu yang sudah dikerjakan siswa. ya, yang itu nanti kita brainstorming untuk kita nanti kira-kira di situ kelemahan sama kekuatan itu di mana Pak? Dari Mas Sukron itu sama Mas Omi. Nah, dari situ nanti baru saya bisa melihat, oh berarti kita harus memenuhi ini gitu Pak. Nah, saya coba buatkan isinya kayak gitu Pak. Sip, itu yang Tapi saya jangan, maksud. kalau saya melihatnya kan ini dari Mas Sukron dan Mas Omi kan juga udah punya basic, udah pernah megang Revit, apalagi Mas Sukron udah pernah lomba di tahun lalu. Nanti coba dari situ dulu aja Pak, dari dasarnya dulu aja. Iya, jadi nanti Iya, hasil dari itu sebagai evaluasinya, oh ini loh kekurangannya seperti ini kan Mas ya. iya, betul Pak. Oke, oke. Ya, untuk mulai detik ini sampai selesai BIMTEK nanti Mas ya, Ya saya Pak. sepenuhnya saya serahkan ke Mas. Gimana enaknya saya itu nurut. Yang penting tadi target-targetnya sesuai dengan panduan modul dan juga contoh-contoh yang diharapkan adalah nanti seperti yang di drive kemarin itu mungkin hasil dari SMK-SMK yang sudah juara. Seperti itu loh yang diharapkan gitu. Jadi per modul itu ada per modul Nah, sampai kemarin juga modul. sudah saya lihat beberapa modelnya yang di Revit itu ada Bentar. Kalau tayangan. menurut Mas Yusron dari apakah maksudnya itu saya nggak menggiring ya, menggiring sebuah asumsi. Kalau dari Mas Yusron itu dari peringkat 1, 2, 3 itu eh, mohon maaf karena Iya. gini Mas ya, jujur kita itu di awal lomba kita itu kan ada semi 10 besar. Hmm, 10 ya Pak. besar, kenapa kok 10 besar menjadi 13 besar, kenapa, nah gitu loh. Terus setelah itu yang dapat juara dua kalau nggak salah itu bukan jurusan desain pemodelan, jadi ada jurusan Hmm, lain. Jadi seperti itu. Kita itu nggak pernah menyangkal, nggak pernah menganu, cuma kalau kita punya sebuah acuan seperti seperti ini kita sampaikan ketika lomba nanti. Tapi kemarin ya memang hasil nurut saja kita iya, siap Pak. sambil membaca gimana sih maksudnya, apa sih yang dimaksud. Hmm, Sekarang sudah agak pinter, lumayan pinter, teknisnya sudah paham, apapun yang nanti terjadi di sana paham. Tergantung kitanya ke SMK-nya, ke siswanya seperti apa. Kalau menurut Mas Yus melihat hasil kemarin itu, responnya Mas Yus sebagai Yunus Sewu, sebagai alumni dari lomba yang sudah menang ya ya, Mas Yus belum kan Pak. Masih belajar Pak. berhak, ya berhak kan menilai, oh gini gini Iya. juga apa-apa buat Oh sharing iya Pak. aja. Kalau dari saya Pak, menurut pandangan saya tuh, eh, ya biasanya kalau kompetisi gitu yang dilihat pertama itu dari poin penilaiannya Pak. Kira-kira yang paling besar itu di mana gitu. Jadi misalnya, oh ternyata kerapian itu poinnya 60%, tapi yang harus dikerjakan secara tuntas itu misal. Kalau dari kemarin itu memang pengaruhnya itu sih ke dalam bentuk projectnya nggak pengaruh Mas ya, cuma kita pengaruhnya itu ke jurinya yang bermasalah. Jurinya itu menekankan dan memberikan peraturan harus pakai lisensi yang resmi seperti itu. Jadi untuk aplikasinya mungkin itu tadi. Makanya kita itu mumpung ada waktu kurang lebih lah 1 bulanan, kita fokuskan untuk pelatihan. Di lain pelatihan kita juga berusaha untuk melisensikan aplikasi. Entah apapun nanti jalan keluarnya, solusinya silakan disampaikan. Toh kalau mau beli, silakan disampaikan. Kita segera anggarkan ke sekolahan karena memang kebutuhannya kita. Oh, oh iya Pak. Nanti soalnya teman saya itu rata-rata ya kalau udah Autodesk pasti dia pakai yang Pak. Jadi saya bingung juga mau mau menyarankan seperti apa.
Ya, jadi kalau saya tangkum dari Sukron tadi, memang kendala yang pertama itu adalah aplikasi. Memang saya sampaikan di awal-awal itu emang aplikasi. Oke. Kita aplikasinya itu pakai ada tiga kalau nggak salah Mas Sukron. Ada Enscape-nya, ada Lumion, ada Navisworks, juga ada Revit. Kita cuma eh, itu lagi penginputan data Mas. Ya, jadi input data seperti RAB dan lain sebagainya itu seperti apa nanti gambarannya, tolong nanti ada disisipkan dalam pelatihan tersebut untuk menyelesaikan input data tersebut. Cara-caranya seperti apa? Seperti itu, Mas. Mungkin Sukron. Ayo. Kalau ini Pak, saya ada sedikit solusi Pak. Ini kan masih tahap istilahnya mempersiapkan gitu Pak. Kalau misal pakai yang bajakan dulu, prepon Pak. Nanti sambil berjalan itu dicarikan yang lisensi. Untuk tahap belajar selama pelatihan maksudnya. Oke, yang Selama pelatihan, Mas Sukron dan Mas Yus dan Somi nanti pakai krek-krekan Mas, nggak apa-apa. oke. Iya, kan nggak masalah gitu loh. Tapi kalau nanti sambil berjalan, bener tadi katanya Mas Yus tadi, kita sambil berjalan kita usahakan ke lisensi gitu kan ya, biar ada jedahnya gitu, nggak semuanya harus aplikasi juga pelatihan juga ditampung-tampung jadi satu, kita nggak seperti itu. Oke. Oke, Pak. Dan itu Mas, penjelasannya terkait jadwal. Mungkin jadwalnya nanti yang diberikan Mas Yus yang di grafik Excel itu tolong dijabarkan. Maksudnya itu seperti apa? Oke. Nanti kalau semisal sekiranya ada perubahan nanti saya kabarkan gitu Pak. Soalnya takutnya berdampak kegiatan yang lain Pak. Tapi saya nanti insya Allah semuanya eh, terpenuhi gitu Pak. Enggak, kalau dari gambaran kemarin itu seperti apa sih Mas? Maksudnya itu hari-harinya itu loh. Meskipun Oh, nanti nggak sesuai nggak apa-apa. Yang penting kita itu oh ya, ngerti ngerti lah sedikit-sedikit. Oh oh nanti ya. itu Mas Yus ini gini ke anak-anak gitu. Oke. Nah, kalau rencana dari saya sendiri itu ya setelah ini kan sudah masuk ke materi ya Pak. Mulai dari BIM, kemudian BIM-nya khususnya di Revit dan Navisworks. Mungkin eh, kalau Navisworks tuh jujur saya memang masih belum terlalu menggunakan itu Pak. Cuman saya sudah mendownload softwarenya. Saya ingin sambil belajar juga Pak. Jadi kan mungkin yang Navisworks di pertemuan agak akhir-akhir itu kan Pak. Nah, saya sambil belajar juga. Karena saya juga emang Sebagai penutup nanti. ingin belajar. Yes, jadi sama-sama dengan saya seperti ini tuh saya juga belajar Pak sebenarnya. Sama-sama sambil belajar. Tapi nanti saya sambil kasih sedikit tips dari mungkin dapat dari